Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya ya, Ibu Sofa. Kali ini kita sudah masuk ke subbab ketiga di ikatan kimia, yaitu mengenai ikatan kovalen. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa suatu atom itu akan mencapai kestabilan untuk mengikuti kaidah oktet ataupun duplet seperti halnya gas mulia, yaitu dengan cara bisa melepaskan elektron, bisa menangkap atau menerima elektron, atau ada yang menggunakan elektronnya secara bersama-sama. Nah, ketika suatu atom itu untuk mencapai kestabilan dengan cara melepaskan, maka nanti dia akan berpasangan dengan atom lain yang kecenderungannya akan menangkap atau menerima elektron. Nah, ikatannya yang terjadi pada pembahasan sebelumnya adalah ikatan ion. Nah, pada pembahasan sekali ini mengenai ikatan kovalen. Kovalen berarti dia tidak akan terjadi adanya serah terima elektron, atau yang satunya melepaskan elektron, yang satunya menangkap elektron. Nah, apa itu ikatan kovalen? Mari simak pembahasannya. Ikatan kovalen terbentuk karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron di antara atom-atom yang berikatan. Jadi itu kata kuncinya ya, pemakaian bersama pasangan elektron di antara atom-atom yang berikatan. Nah, kalau ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam dan non-logam, maka ikatan kovalen terbentuk dari unsur non-logam. Jadi keduanya adalah unsur non-logam, yaitu unsur yang memiliki kecenderungan elektron menarik elektron. Berarti ikatan kovalen ini sederhananya adalah atom-atom yang berikatan itu dua-duanya saling membutuhkan elektron. Ikatan kovalen ini terdiri dari apa aja? Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, koordinasi polar dan non-polar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal ini jenis ikatan kovalen yang hanya melibatkan satu pasangan elektron untuk berikatan bersama, hanya satu pasang. Nah, kalau satu pasang artinya itu ada 2 elektron. Ikatan kovalen tunggal terjadi jika salah satu atom hanya membutuhkan satu elektron saja untuk mencapai kestabilan. Nah, dalam menggambarkan ikatan kovalen ini, ikatan ini akan ditunjukkan oleh yang namanya struktur Lewis. Nah, struktur ini diperkenalkan oleh Gilbert and Lewis. Jumlah elektron yang terwakili dalam struktur Lewis sama dengan jumlah elektron valensi pada masing-masing atom. Contoh, kita ambil struktur Lewis dari S, sulfur ya, belerang. Nah, dari konfigurasinya terlihat bahwa 2, 8, 6. Maka elektron valensi ini yang akan dituliskan pada struktur Lewisnya, di mana struktur Lewis ini nanti akan terdiri dari lambangnya S ya, lambang sulfurnya. Kemudian ada elektron valensi sebanyak 6. Nih, titik-titik elektron biasanya dilambangkan memang dengan titik-titik elektron ini. Penulisannya harap diperhatikan supaya rapi. Jika kita lihat, ini ada 4 bagian ya, atas, kanan, bawah, sama kiri. Nah, supaya menjadi 8, berarti masing-masing bagian ini ada 2 titik elektron. Ya. Mari masuk ke contoh ikatan kovalen. Ramalkan rumus kimia senyawa kovalen yang terbentuk antara unsur X dengan harga Z-nya 7 dan unsur Y harga Z-nya 9, serta gambar proses pembentukan senyawanya. Nah, untuk menjawabnya begini. Seperti biasa dimulai dari konfigurasi elektron, di mana X memiliki 7 elektron, maka konfigurasinya 2, 5. Sementara Y memiliki 9 elektron,
menjadi 27. Nah, untuk mencapai kestabilan, lihat elektron valensinya ya. X itu membutuhkan elektron lagi sebanyak 3. Sementara Y karena sudah punya 7, maka dia membutuhkan hanya 1 elektron. Seperti yang di ikatan ion, elektronnya kita hilangkan karena tidak sama ya. Yang atas yang X-nya 3, yang bawahnya 1, maka harus dikalikan dengan suatu bilangan di mana nanti elektronnya bisa habis. Nah, dikalinya yang atas yang X-nya dikali 1, yang Y-nya dikali 3. Sehingga X menjadi butuh 3 elektron, sementara yang ini 3 dikali 1 Y jadi 3Y. 3 dikali 1 elektron menjadi 3 elektron, baru bisa dicoret. Sisanya turunkan, ada X ditambah dengan 3Y. Maka hasilnya X-nya 1 tidak ditulis ya, ini X-nya sama, Y-nya 3. Dari mana? Dari depan sini. Nah, ini disebut sebagai senyawa kovalen, sehingga jawabannya ketika ada X dengan nomor atom 7 berikatan dengan Y nomor atom 9 akan membentuk suatu senyawa kovalen yaitu XY3. Ini terbukti bahwa kovalen dua-duanya saling membutuhkan. Oke, kita gambarkan proses pembentukannya dengan struktur Lewis. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa elektron valensi itu akan digambarkan dalam titik-titik elektron. Ini ada huruf X. Nah, supaya membedakan dengan ini lambang X ya, dengan Y, maka diharapkan penulisan titik elektronnya pun dibedakan warnanya. X memiliki 5 ya, maka disimpan atau dituliskan titiknya sebanyak 5. Kemudian bertemu dengan Y. Kenapa Y-nya jumlahnya ada 3? Karena di sini 3Y. Y-nya punya elektron valensi sebanyak 7. Silahkan dituliskan. Posisinya boleh di mana aja, yang penting ini 2, 2. Nah, boleh 1 ya. Nah, untuk mencapai kestabilan, X ini membutuhkan 3. Dari mana 3 elektron? X akan mendapatkan 3 elektron ini dari siapa? Dari Y. Karena jumlah Y-nya ada 3, maka masing-masing Y akan berikatan dengan 1 elektron dari X. Jadi X ini akan menyediakan 1 elektron ya, supaya bisa berikatan dengan 1 elektron dari Y. Nah, sekarang kita hitung. Ke bawah dulu ya. Yang Y berikutnya juga sama ya. Y yang bawah pun sama. Dia akan berikatan dengan 1 elektron dari X. Begitupun yang kanan. Dia akan berikatan dengan 1 elektron dari Y. Nah, sekarang kita hitung. Apakah benar si X dan Y ini sudah menjadi 8 atau sudah dikatakan sebagai stabil? Silahkan hitung mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ikatan ini karena sudah ada 1 titik di X dengan 1 titik di Y, maka ditarik garis sehingga ini disebut dengan ikatan. Nah, tadi kan sudah 5, sekarang ditambah ini menjadi 6. Tambah lagi yang di atasnya 7, 8. Begitupun yang bawah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena sudah ada ikatan menjadi 8. Begitupun Y yang ini sudah menjadi 8. Sekarang kita hitung X. X itu saya kasih warnanya warna oranye, ini tuh titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang sudah berikatan dengan Y yang titik elektronnya warnanya biru, sehingga ketambah jadi 3 asalnya 5, berarti 6, 7, 8. Nah, itu yang disebut sebagai ikatan kovalen. Dan sudah terbukti bahwa X dan Y sudah stabil. Nah, tadi ada keterangannya ya, yang di sebelumnya, bahwa yang di garis biru itu disebut sebagai PEI atau pasangan elektron ikatan. Kan satu pasang ya, ada 2 elektron. Nah, karena elektron yang terlibatnya hanya sepasang, sehingga jika ditarik garis seperti yang tadi ya, titik elektron ketika digaris-garis itu hanya akan menghasilkan 1 garis. Nah, ini yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Jadi garisnya atau ikatannya cuma 1. Sementara yang tadi saya buletin, yang tapi
dia bersepasang tapi dia tidak punya garis, itu disebutnya sebagai PEB, pasangan elektron bebas. Artinya dia berpasangan namun tidak berikatan. Nah, berikutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen ini adalah jenis ikatan kovalen yang melibatkan dua pasangan elektron untuk berikatan bersama, atau yang terlibatnya adalah 4 elektron. Contohnya ikatan pada senyawa oksigen, atau kita sebutnya dengan O2 ya lambangnya, yang diilustrasikan sebagai berikut. Ada oksigen dengan nomor atom 8, maka elektronnya 2, 6. Nah, oksigen ini supaya menjadi stabil butuh 2 lagi. O, karena O-nya O2 ya, maka O ketemu dengan O, hasilnya O2. Struktur Lewisnya bisa digambarkan seperti berikut. O yang pertama punya 6 elektron valensi. Saya gambarkan dengan titik elektronnya yang warnanya biru. Kemudian bertemu dengan O yang lain, sama elektron valensinya, namun titiknya saya bedakan berwarna merah. Sehingga O yang pertama, karena untuk mencapai stabilannya butuh 2, berarti dari mana dapat elektronnya? Dia akan disumbang dari oksigen atau O yang satu lagi. Ini saya sengaja dibedakan, ini warnanya hitam, ini warnanya biru. Maka O yang hitam, yang warnanya hitam akan menyediakan elektron supaya bisa berikatan dengan 2 elektron yang lain dari O yang berwarna biru. Nah, ketika kita ketarik garis, ini tidak satu, melainkan ada 2. Ini yang disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Nih ya, ini PEI-nya. Sementara yang kosong-kosong ini, yang tidak berikatan ini, tapi sepasang, maka disebutnya sebagai PEB. Nah, lambang-lambang ini, atau struktur ini bisa kita sederhanakan. Artinya si elektron PEB-nya kita sembunyikan atau kita hidden ya. Yang terjadi adalah hanya garis 2 ini saja. Jadi elektron yang lainnya, elektron-elektronnya disembunyikan. Maka oksigen berikatan rangkap 2 dengan oksigen yang lain. Nah, sementara untuk kovalen rangkap 3 adalah jenis ikatan kovalen yang melibatkan 3 pasangan elektron untuk berikatan bersama, atau yang terlibatnya menjadi 6 elektron. Contohnya pada nitrogen. Pada gas nitrogen, N memiliki 7 elektron. Sehingga konfigurasinya 2, 5. Nah, supaya menjadi stabil N hanya butuh 3 lagi. Dari mana? Dari N tambah N. Oh, sorry, ini ada kesalahan ya. Bukan N3, melainkan N2. Struktur Lewisnya adalah N punya elektron valensi sebanyak 5, tuliskan seperti ini, 2, 2, 1. Kemudian bertemu dengan N yang lain, dengan titik elektron yang berbeda warna. Nah, maka N yang pertama, karena membutuhkan elektron sebanyak 3 dari N yang lain, maka dia harus menyediakan 3 elektronnya. Yang warna biru saya sediakan 3 ya. Kemudian ada N yang lain yang memiliki elektron valensi berwarna orange. Ini pun akan menyediakan 3 elektron, sehingga tarik garis ini akan membentuk 3 garis atau 3 elektron, pasangan elektron ikatan, sehingga itu yang disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Sementara yang ini berpasangan namun tidak berikatan, itu disebut dengan PEB. Nah, hasilnya setelah dihidden, disembunyikan elektronnya, elektron valensinya, maka jadinya seperti ini ya, 3 garis. Oke, yang terakhir sebelum kita akhiri adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan koordinasi atau kovalen koordinasi dikenal juga sebagai ikatan kovalen datif. Ikatan kovalen koordinasi terjadi jika pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom. Jadi ikatan kovalen ini terjadi hanya elektron ikatannya hanya berasal dari salah satu atom. Yang sebelumnya tadi contoh di X dan Y, dua-duanya kan saling nyumbang. Oksigen juga sama, O dan O-nya saling nyumbang, begitupun dengan nitrogen. Nah, bedanya di koordinasi itu hanya salah satu atom yang menyumbangkan elektronnya. Contohnya adalah pembentukan pada senyawa NH4+. Dari mana NH4+ ini berasal? Ternyata
Dia berasal dari NH3 yang bereaksi dengan H+. Nanti hasilnya NH4+. Nah, nanti di NH4+ kita akan tunjukkan yang mana koordinasinya. Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu yang ini H+ ini ya. Oke, sebelum menjadi H+, H itu punya elektron sebanyak 1. Maka elektron valensinya adalah 1. Nah, H ini karena dia punya 1, kemudian dia dilepaskan elektronnya kepada siapa? Dilepaskannya kepada pasangannya terlebih dahulu. Jadi H ini sudah berpasangan. Cuman karena dia ikatannya putus, maka si elektron yang satu ini dia berikan ke pasangannya. Semoga dapat dipahami ya. Sehingga H yang asalnya netral punya 1 elektron, kemudian karena dia lepas, maka dia akan berubah menjadi H+. Plus berapa? Plus 1, karena yang dilepasnya sebanyak 1. Nah, apakah H ini masih punya elektron setelah dia lepaskan 1 elektronnya? Jawabannya tidak. Namun H ini masih punya kulit. Oke ya. Jadi karena elektron itu mengitari inti pada kulit, nah kulitnya masih ada, hanya elektronnya yang sudah dia lepaskan sehingga menjadi H+. Nah, maka dari itu H+ ini sering juga disebut sebagai atom yang miskin elektron. Jadi dia nggak punya elektron sama sekali. Nah, kejadiannya di sini dia sudah jadi H+, tidak punya elektron sama sekali, tapi dia ingin berikatan dengan NH3. Maka bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ikatan kovalennya bukan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3, melainkan kovalennya koordinasi. Nih, kita lihat ya, tadi N punya elektron sebanyak 5, ini 5 ya. H punya 1, ini bukan H yang plus, tapi H yang netral. Supaya menjadi stabil, maka H cukup menjadi 2 duplet ya. Ini sudah ketemu dengan N, titik elektronnya. H yang bawah juga sama, sudah ketemu 1 dengan dari N. H yang kanan pun sama. N pun sama ya, yang asalnya tadi 5, sekarang tambah jadi ada titiknya yang berwarna merah, 1 yang di kiri, 1 di bawah, 1 di kanan, sehingga semuanya sudah jadi 8. Nah, bertemu dengan H+. Bagaimana supaya H+ ini bisa berikatan dengan NH3 sementara dia tidak punya elektron lagi? Nah, maka caranya adalah N karena masih punya PeB ini ya, pasangan elektron bebas, maka dia akan memberikan elektron ini kepada H sehingga menjadi seperti ini. Tolong perhatikan titik elektronnya saja. Ini biru, biru, biru. Kesininya merah, merah, merah. Berarti kalau titik elektron yang merah itu adalah milik H. Sementara ketika N berikatan dengan H yang atas, ini dua-duanya warnanya biru. Nah, inilah yang disebut dengan kovalen koordinasi. Artinya hanya N yang menyumbangkan elektronnya ya. Jadi H itu karena tadi sudah tidak punya elektron sama sekali. Nah, kalau kita sembunyikan titik elektronnya, makanya menjadi seperti ini. Ini hanya garisnya 1 ya, tunggal berarti. Ini biasa saja. Beda dengan H yang ke atas. Garis yang ke atas. Dia ada anak panah. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini adalah kovalen koordinasi. Jadi disimbolkan dengan anak panah. Kenapa ke atas? Karena itu artinya N menyumbang terhadap H. Jadi koordinasinya N terhadap H. Oke. Sampai di sini untuk ikatan kovalen. Untuk yang ikatan kovalen polar dan non-polar, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.